Bagaimana dulur? Sudah like, komen, share, dan subscribe? Oke, saya lanjutkan lagi dulur. Ini tetap kepada kasus-kasus pertanahan dulur. Jadi begini dulur, ini ada cerita dulur ya. Jadi ceritanya si seseorang ini mendapatkan harta bawaan ya, harta dari orang tuanya berupa sebidang tanah ya, cukup luas 1000 meter persegi. Terus setelah itu dia sudah mendiami tanah itu atau menguasai tanah itu sekitar 25 tahun yang lalu. Setelah 25 tahun yang lalu, setelah berjalan 25 tahun ya, ada orang yang mengklaim bahwa itu merupakan tanahnya. Akhirnya orang yang mengklaim tadi mengajukan gugatan di pengadilan. Setelah sampai gugatan di pengadilan, si penggugat tadi, orang yang mengklaim tadi, ternyata putusan dari pengadilan negeri itu dimenangkan oleh orang yang mengklaim tadi. Berdasarkan tidak tahu apa, saksi-saksi maupun bukti-bukti. Padahal saat pemeriksaan saksi, si orang yang mengklaim tadi, ternyata saksi yang dihadirkan nggak sesuai dengan kenyataannya, tidak relevan. Karena usia daripada si saksi sendiri masih usia kurang lebih antara 40-30 tahun. Jadi kalau dihitung dia masih pada waktu terjadi transaksi sekitar 25 tahun yang lalu, logikanya itu masih muda sekali ya. Saya sudah menganggap ini ada saksi-saksi yang memang benar-benar dikondisikan lah, istilahnya seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa pihak yang menguasai tanah lebih dari 25 tahun tersebut ternyata dimenangkan oleh pihak orang lain yang merasa mengklaim tanahnya. Nah, itu menjadi pertanyaan. Kenapa dimenangkan di pengadilan, di tingkat pengadilan negeri, dimenangkan oleh pihak yang merasa dirinya mengklaim bahwa itu miliknya. Untuk itu kita bahas dasar hukumnya dulu. Gitu loh. Oke, jadi begini dulur. Utamanya kan gini, seseorang memiliki sesuatu objek, terutama objek tanah ya, itu biasanya kan didapat dari apa ya? Didapat dari mana? Dari pewarisan kah? Dari jual beli kah? Dari pindah tangan bagaimana? Hibah kah? Wakaf kah? Waris dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ini saya anggap dia sudah ada jual belinya, sudah ada akte jual beli. Itu yang penting. Itu yang penting karena apa? Dalam suatu proses pemindah hak atas tanah, iya, dari si A si B, itu kan harus jelas dulu. Kalau seandainya itu memang jual beli, ya dibuktikan dengan akte jual beli. Seyogianya saya saran kepada dulur-dulur, ya jangan jual beli di bawah tangan saja. Kalau bisa, kalau zaman dulu ya paling tidak PPAT lah. Kalau sekarang mungkin PPAT camat sudah tidak berlaku lagi ya. Sekarang ke notarial ya. Nah, itu sebagai acuan saja. Itu yang paling penting kan, seperti itu dulu. Ya, acuan. Karena apa? Berdasarkan pasal 24 tahun 1997 peraturan pemerintah tentang pertanahan diatur di dalamnya. Jadi untuk pelepasan hak biasanya memang berupa jual beli, dan peralihan hak juga berdasarkan jual beli dan seperti itu. Dan juga bisa lagi pewarisan, bisa lagi hibah dan lain sebagainya. Karena jual beli sendiri, akte jual beli sendiri yang dibuat di depan pejabat yang berwenang, yaitu notaris, bisa PPAT, itu dianggap sah, dan itu merupakan pembuktian yang paling kuat, yang paling mendasar.
Ya, seperti itu. AJB, jadi pembuktian yang diantaranya adalah utamanya adalah seperti itu. Yang kedua adalah saksi. Saksi itu saksi yang mengetahui bahwa telah terjadi jual beli dan lain sebagainya. Dan di depan kalau ada proses-proses persidangan seperti ini biasanya ada semacam pembuktian, ya dah. Pembuktian dalam hal perdata ini kan pembuktian jual beli, pembuktian akte, ya, pembuktian surat, pembuktian persangkaan, pembuktian saksi dan lain sebagainya. Seperti itu. Surat yang utama adalah jual beli itu. Dan saran saya dulu, apabila sudah terjadi jual beli, kalau itu masih tanahnya si yang bermasalah tadi masih berupa tanah di bawah sertifikat, bisa diusahakan segera ditingkatkan menjadi sertifikat. Karena apa? Alas alat bukti kepemilikan yang paling sah diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UPA adalah sertifikat. Nah, agar pembuktiannya kuat gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi biar kuat. Jadi tolong bisa didaftarkan, paling tidak didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat atau dilaporkan telah terjadi pemindahan hak dari si A kepada si B, dari si penjual kepada si pembeli. Bisa ditingkatkan menjadi sertifikat kalau belum bersertifikat. Karena sertifikat sendiri merupakan bukti, ya, pembuktian surat yang paling kuat di antara pembuktian-pembuktian lain. Apabila seseorang setelah diterbitkanlah sertifikat tersebut, ya, setelah 5 tahun dia mengajukan gugatan, saya kira tidak bisa. Karena apa? Biasanya pihak BPN sendiri sudah diatur dalam peraturan pemerintah tadi, ya, untuk terbitnya sertifikat setelah 5 tahun baru boleh tidak bisa digugat, kecuali kalau setelah disertifikatkan belum sampai 5 tahun baru itu masih bisa ajukan gugat menggugat. Jadi kalau saya menyikapi permasalahan tadi, ya, saya bisa menyimpulkan bahwa dulur tadi bisa mengajukan upaya banding, ya, upaya banding disertai dengan alat bukti yang baru, ya. Biasanya kan kalau seandainya dalam bahasa hukumnya ada bukti-bukti baru dan dirinya atau pihak penggugat yang mengklaim dirinya itu sebagai pihak yang merasa menguasai tanah itu atau mau mengklaim dirinya itu menguasai tanah itu, dan dia lakukan saksi-saksi itu nulus testis, unus testis. Jadi satu saksi tidak dianggap satu saksi, dan itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti lain. Di antaranya adalah bukti surat. Sedangkan pihak yang mengklaim tadi tidak ada bukti suratnya. Jadi mungkin hakim pada waktu menerapkan, hakim di tingkat pertama, pengadilan negeri tingkat pertama, itu saya kira salah penerapan hukumnya. Jadi dulur bisa mengajukan upaya hukum banding dengan disadari alat bukti yang baru satu. Yang kedua, penerapan hukumnya nggak benar seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ternyata di tingkat banding tetap dulur dikalahkan, dulur bisa mengajukan upaya kasasi. Kalau kasasi biasanya judek fikti, judek yuris. Biasanya tindakan yang diterapkan adalah penerapan yurisnya, bukan judek fiksinya, bukan judek faktanya, tapi judek yurisnya. Dulur bisa mengajukan upaya lagi kepada peninjauan kembali. Jadi rentetannya seperti itu. Tidak apa-apa, jangan khawatir dulur. Jadi tetap dulur bisa mengajukan upaya hukum banding dengan didasari alat bukti yang baru, dan penerapan hukum di tingkat pertama itu hakim kurang bisa menerapkan
peraturan yang benar. Itu aja, buatkan memori banding. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini menambah wawasan, menambah pengetahuan. Satu lagi tentang pertanahan. Oke dulur, seperti biasanya, mudah-mudahan ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu hukum. Satu lagi tentang pertanahan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum.